Pemirsa, saya Tantri Murdopo senang sekali bisa menjumpai Anda. Kita akan berbincang-bincang di pagi hari ini. Kalau kita berbicara mengenai COVID-19, tentu semua terdampak dari berbagai sektor usaha maupun juga ekonomi dan punya tantangannya tersendiri. Pemerintah tidak tinggal diam karena pemerintah juga mengeluarkan banyak sekali kebijakan untuk sosial dan juga pemulihan. Dan tentu pemerintah tidak sendiri tapi juga menggandeng pihak swasta. Salah satunya adalah PT PON atau PT Petro Oxo Nusantara. Dan PT Petro Oxo Nusantara atau PT PON ini juga terus berjuang untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19 bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama PT PON, yaitu Bapak Jaya Martapa. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Itu yang paling penting sekarang, Pak, memang. Betul, Mbak. Dan selalu bolak-balik Gresik Jakarta ya, Pak? Masih bolak-balik Gresik Jakarta, hampir setiap minggu PCR. Iya, mungkin pemirsa juga harus tahu bahwa PT PON ini juga ada di Gresik dan juga ada di Jakarta. Tapi saya ingin tanya terlebih dahulu, Pak Jaya. Kalau kita berbicara mengenai pandemi COVID-19 yang saat ini belum tahu kapan akan berakhir, bagaimana Bapak memandang ini mungkin dari kacamata PT PON atau khususnya sebagai seorang Direktur Utama, Pak Jaya? Pertama, saya bisa sampaikan bahwa COVID-19 merupakan penyakit baru. Yang mana kita belum tahu cara penanganan yang tepat, juga belum tahu pengobatan yang tepat. Ya. Kalau Mbak ingat dulu di awal-awal mana ada obat Avigan, kita belum tahu. Betul. Terus yang ketiga, kita juga belum tahu dengan tepat bagaimana cara penularannya. Pada saat awal WHO menyarankan tidak memakai masker untuk orang yang sehat. Betul. Ternyata setelah berjalannya waktu harus memakai masker semua orang. Dan penularan yang dulu awalnya dari droplet ternyata di tengah-tengah ada bisa ditemukan airborne apabila di ruangan tertutup ventilasinya buruk. Sehingga saya bisa memandang bahwa penyakit COVID-19 ini sangat berbahaya. Sedemikian berbahayanya sehingga semua sektor industri terdampak. Saya memberikan contoh, Mbak. Yang paling terdampak mungkin ya dalam pandangan saya itu pariwisata. Transportasi, bahkan industri yang selama ini menjadi primadona, minyak dan gas, juga terdampak. Dari mana? Banyak produk-produk dari minyak dan gas, sebagai contoh aftur, yang tidak bisa dikonsumsi oleh perusahaan penerbangan. Dengan adanya pembatasan perjalanan, dengan adanya pembatasan mobilitas manusia, tentunya perjalanan menjadi sedikit. Jadi aftur tidak terbeli. Juga dengan bensin ataupun solar. Nah, ini semua terdampak. Tetapi memang ada industri-industri yang masih bisa menghasilkan devisa selama pandemi ini. Misalnya apa? Misalnya adalah industri petrokimia. Nah, industri petrokimia bisa menghasilkan devisa lebih banyak pada saat ini disebabkan ada beberapa produk yang memang dipakai untuk penanganan COVID-19. Terakhir saya sebutkan, karena sangat berbahaya, pemerintah dan masyarakat dan kalangan industri harus bekerja sama. Dan pandangan kami saat ini yang dilakukan oleh pemerintahan Bapak Jokowi sudah tepat. Yaitu vaksinasi masif dan pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat, PPKM. Kombinasi itu dan kombinasi antara kerjasama pemerintah dan industri, saya yakin akan bisa menangani pandemi COVID-19. Walau apapun tantangannya? Tantangan sudah biasa dan kita harus hadapi bersama. Tentunya kita tidak bisa berdiam diri dengan adanya pandemi ini, Pak. Kita harus berusaha untuk sekuat tenaga menanganinya. Kita bantu pemerintah. Saya rasa begitu. Dan itu sepertinya menjadi komitmen kuat dari PT PON juga ya, Pak Jaya. Karena tentu meskipun tadi Pak Jaya mengatakan petrokimia mungkin terdampak, tapi tetap juga menguntungkan. Tapi kan pasti ada tantangannya juga di pandemi COVID-19 ini. Informasi yang saya dapatkan bahkan banyak juga karyawan PT PON yang sebetulnya terkena juga COVID-19. Dan tentu warga masyarakat sekitar dari pabrik ataupun juga kantor kan juga pasti ada dampaknya. Nah, bagaimana kemudian bergeliat dengan tantangan-tantangan ini, Pak? Meskipun Bapak mengatakan tantangan sudah biasa gitu. Tentunya seperti yang saya sebutkan
pada pertama tadi bahwa ini adalah penyakit baru yang kita tidak tahu cara penanganan yang tepat. Nah, pada saat awal pandemi kita juga menebak-nebak, Mbak, ini bagaimana cara menanganinya. Betul, betul. Yang kita lakukan internal adalah kita mempersiapkan pegawai-pegawai kita supaya bisa menghindari dari penyakit ini. Bagaimana caranya? Kita selalu sanitize pabrik kita. Protokol kesehatan ketat berarti ya, Pak? Protokol kesehatan ketat, bahkan kita membuat aturan apabila melanggar protokol kita keluarkan surat peringatan. Oke. Ya, dan juga kita membuat buku saku, buku pegangan. Kita bagikan ke karyawan dan keluarga sehingga punya pegangan. Dan juga kita untuk hubungannya dengan masyarakat, Mbak ya, sekitar pada awal pandemi kita memasang spanduk mengajak untuk mematuhi prokes. Spanduk itu dipasang di rumah setiap karyawan kita, di pagernya. Sehingga akan memengaruhi lingkungan sekitarnya untuk melakukan itu. Kami juga tekankan kepada karyawan bahwa di lingkungan Anda masing-masing, tolong Anda menjadi leader untuk supaya bisa memengaruhi masyarakat sekitar. Ya. Itu. Nah, tapi perjalanannya waktu, COVID bervariasi, bermutasi. Setelah itu lebih ganas. Untuk mencegah itu kita lakukan tes antigen untuk setiap karyawan, reguler. Ya. Bisa 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali, tergantung kebutuhan. Berarti Pak Jaya juga termasuk yang saya malah rutin. PCR, Mbak. Oh, rutin ya Pak, berarti ya, rutin. semuanya diwajibkan. Nah, dari situ kita bisa screening ya, apakah ada yang terdampak lagi atau tidak. Oke. Sebagai informasi, Mbak, walaupun sudah kita lakukan antigen rutin, kita pernah terdampak sampai 66 orang. Dari sekitar 200 orang pegawai kita. Ya. 30% lebih. Betul. Nah, itu tantangannya, Mbak. Betul. Pada saat itu, di bagian produksi, Ya. 25% karyawan terdampak. Betul. Pak Jaya, tapi apapun yang terjadi di pandemi COVID-19 ini, toh dengan komitmen yang sangat kuat, PT PON akan terus melaju dan juga berbuat banyak terhadap lingkungan sekitar. Jadi informasi yang saya dapatkan juga, PT PON dengan sangat murah hati mau menjadi bagian dari penanggulangan pandemi COVID-19, khususnya di Gresik karena memang ada pabrik di sana dan tidak main-main. Bantuannya langsung diberikan kepada Pemda. Saya akan tanyakan lebih jauh lagi mengenai hal ini, kami akan segera kembali saat lagi. Didukung oleh Pemirsa, melalui PON Peduli, PT PON dan juga bergerak di bidang petrokimia berusaha untuk bisa memberikan penanganan pandemi COVID-19 untuk masyarakat di sekitar, baik pabrik maupun juga di Jakarta, karena memang mempunyai kantor pusat di Jakarta. Tapi yang pasti juga ini adalah bagian dari program pemerintah untuk bisa bergandengan tangan bersama-sama untuk bisa saling memberikan support, karena memang pandemi COVID-19 ini merupakan tantangan bagi semua pihak. Dan saya masih bersama dengan Direktur Utama PT PON, yaitu Bapak Jaya. Pak Jaya, kalau kita berbicara mengenai bantuan, ini menjadi hal yang penting karena masyarakat sekarang sangat membutuhkan hal tersebut. Nah, PON Peduli ini sudah berlangsung dari bulan Agustus ya, Pak Jaya ya, sampai Betul. Desember. Sampai Desember. Bentuknya seperti apa, Pak Jaya? Jadi begini, saya terangkan dulu, Mbak ya, sebabnya kenapa kita memberikan PON Peduli. Kami melihat keprihatinan bahwa sangat banyak orang terdampak waktu itu di bulan Juli awal sampai Agustus, khususnya di Gresik. Ya. Ya. Waktu itu BOR, bed occupancy ratio, itu hampir 80%. Dan ada pegawai kami yang saya sebutkan tadi, 66 orang, itu 4 orang meninggal, Mbak. Oke. Dan ada 1 orang yang meninggal itu harus menunggu ambulans hampir 10 jam. Sehingga itu membuat kami sangat prihatin. Di luar itu, kami melihat di sekeliling kita, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kehilangan bisnis. Dan itu bukan dari kalangan menengah ke atas, itu dari menengah ke bawah. Yang mana mereka datang ke kami, mohon bantuan segala macam.
Nah, akhirnya kami mencoba berinisiatif untuk memberikan sumbangan ke Pemda, Satgas Covid ya, dan juga ke masyarakat sekitar. Ke Pemda, kami memberikan bantuan ambulans, Mbak, Ini berarti Pemda Gresik ya, Pak? melalui Pemda Gresik untuk didistribusikan ke Satgas Covid. Jadi ambulans dengan segala perlengkapannya, antara lain mungkin bed untuk membawa orang sakit, juga ada oksigen, ada wastafel untuk cuci tangan, ada keranda, sehingga ini multifungsi untuk orang sakit dan untuk orang yang meninggal. Terus kita sumbangkan juga alat-alat kesehatan, baju hazmat, masker medis, masker N95, masih banyak lagi. Ya. Itu untuk ke Pemda dan distribusinya nanti diurus oleh Pemda. Juga sumbangan sembako ke Pemda untuk dibagikan ke kelurahan sekitar pabrik. Mereka yang membagikan, Mbak. Kita serahkan, karena yang paling tahu kebutuhan di daerah masing-masing adalah dari Pemda. Berarti melalui Pak Bupati ya, Pak? Ya, Pak Bupati dan aparatnya. Ya. Nah, untuk sekeliling yang langsung berdekatan dengan pabrik, masyarakat sekitar pabrik, kita mengadakan yang kita sebut kampung tangguh. Kampung tangguh itu kita memberikan asupan kepada orang-orang yang terdampak yang sedang melakukan isolasi mandiri. Asupan 3 kali sehari, juga vitamin, suplemen. Dan juga untuk masyarakat sekitar secara keseluruhan kita memberikan bantuan sembako juga, Mbak. Itu kita lakukan sampai nanti tahap pertama sampai bulan Desember. Nah, ini menarik, ketika Bapak mengatakan tahap pertama, berarti akan terus dilakukan karena pandemi ini kan tidak tahu kapan selesainya, Pak Jaya. Kita tidak melihat pandemi akan berakhir dalam waktu dekat. Sehingga kita lihat nanti tahapannya, begitu sudah di Desember, kira-kira masih berlanjut, kita teruskan. Tapi sebagai informasi, Mbak, bantuan ke masyarakat ini sudah kita lakukan lama. Dalam bentuk CSR ya. Nah itu tapi tidak seperti ini. Waktu itu kita bantu yatim piatu, bantu yayasan. Jadi ini lebih besar. Ini sekarang lebih besar. Lebih masif juga. Iya. Tapi kan memang sebetulnya PT PON atau Petro Oxo Nusantara ini kan memang punya pemerintah kan sebetulnya, Pak. Ya, PT PON 50% sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Yang diwakili oleh PT Tuban Petrochemical Industry. PT Tuban Petrochemical Industry 51% saham dimiliki oleh Pertamina, 49% oleh Kementerian Keuangan di bawah Dirjen Kekayaan Negara. Karena kita ada saham pemerintah, makanya PT PON harus selalu membantu program pemerintah supaya pandemi ini bisa ditangani bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi itu, Mbak, intinya. Karena kita milik pemerintah, jadi kita harus membantu pemerintah. Nah, pemerintah yang mana? Ya tentunya kalau di lokasi kita ya Pemda Gresik, Pak. Gitu. Ya, dan di sisi lain juga harus terus mendatangkan devisa loh, Pak. Ini menjadi penting juga sebetulnya. Kenapa kami bisa seperti ini, Mbak? Karena selama ini PT PON menghasilkan produk bahan kimia, ya. Mungkin kalau saya sebut kurang familiar, 2-ethylhexanol, di mana 80% produk kita ekspor. Jadi kita ekspor, Mbak. 20% untuk lokal. Bukan karena tidak ada pasar ekspor, Mbak, 20%. Ya. Kenapa 20% masih kita ke lokal? Bukan karena tidak ada pasar ekspor. Kalau kita ekspor semua juga bisa. Tetapi kalau kita ekspor semua, nanti produk impor masuk ke lokal. Artinya makin banyak impor. Sedangkan Pak Jokowi mencanangkan supaya kita mengurangi impor. Impor BBM, impor produk-produk hilir petrokimia. Nah, itu kita lakukan. Kita harus masih memberikan bagian untuk industri lokal. Seperti itu, Mbak. Dan tidak hanya kemudian industrinya, tapi juga kepeduliannya terhadap masyarakat yang menjadi penting juga saat ini. Kami yakin, Mbak, kalau kita peduli ke masyarakat sekitar, kita membagi apa yang kita dapat, pasti kita akan diberikan kemudahan nantinya. Tapi di luar daripada kondisi tadi Bapak cerita ada puluhan karyawan yang juga terdampak dan lain sebagainya, ada kampung tangguh, ada kemudian pemberian penyaluran donasi yang lebih bersifat masif juga. Keadaannya seperti apa sih saat ini, Pak? Kalau boleh digambarkan kepada masyarakat, mungkin tidak banyak yang tahu kondisi Gresik secara keseluruhan di dekat area PT PON ini.
Apakah memang sangat parah kondisinya gitu? Begini Mbak, saat ini Gresik sudah PPKM level 1, alhamdulillah. Ini adalah hasil kerjasama yang sangat erat, terintegrasi di antara Pemda setempat dengan industri. Bukan hanya industri petrokimia seperti kami, tapi industri juga yang lain. Industri makanan segala macam. Kita terapkan itu dan sangat ketat menjaga protokol kesehatan. Pada saat puncaknya waktu itu Mbak, di Gresik akan selalu ada patroli malam-malam untuk membubarkan kerumunan. Hasil dari kerja keras antara Pemda dan industri ini menghasilkan sekarang kita turun ke PPKM level 1. Jadi kalau bertanya kondisi, awal Juli ketika ada serangan gelombang kedua, amburadul Mbak. Saya bisa bilang kita sangat prihatin. Tetapi sekarang alhamdulillah puji Tuhan sudah turun. Nah, tapi justru tantangannya sekarang bagaimana kita tetap menjaga supaya kita bisa di PPKM level 1. Artinya kita prokes harus tetap. Kontrol harus tetap. Seperti itu Mbak. Dan ini membuktikan bahwa memang gandengan tangan antara pemerintah dan swasta menjadi sangat ideal. Dan itu tercipta di Gresik. Kami akan segera kembali sesaat lagi karena PT PON juga punya kepedulian terhadap lingkungan. Apa saja yang dilakukan? Sesaat lagi. Didukung oleh Pemerintah, maksud kami pemirsa PT PON atau PT Petro Oxo Nusantara tidak hanya peduli terhadap kemanusiaan ataupun juga masyarakat sekitar di area tempat mereka membuat pabrik dan juga kantor pusat, tapi juga peduli terhadap lingkungan karena juga sudah mengolah limbah hasil produksi menjadi hal yang berguna gitu ya Pak? Bahasanya begitu betul ya? Betul. Apa yang dilakukan sebetulnya detailnya Pak? Jadi kalau berbicara mengenai limbah, PT Petro Oxo Nusantara atau PT PON, kita ada 3 jenis limbah Mbak yang kita hasilkan, yaitu limbah cair, limbah gas, dan bahkan limbah padat. Limbah cair saya rasa masyarakat umum sudah tahu bahwa kita harus melakukan pengolahan terhadap limbah cair. Jadi limbah cair akan kita melakukan stripping dulu dengan steam, udah gitu kita masukkan ke WWTP, yaitu Waste and Water Treatment Plant. Setelah itu apabila kandungan yang di dalam cairan itu sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah, lingkungan hidup, baru kita buang ke lingkungan. Ya. Dan itu sangat gampang menandainya apakah sudah sesuai dengan aturan yang dari pemerintah atau tidak. Karena limbah itu kita buang ke laut yang sudah sesuai dengan aturan dan akan sangat gampang terdeteksi oleh masyarakat sekitar. Biasanya apabila masyarakat sekitar waktu mancing itu ada mati ikan, mereka langsung protes. Tapi itu tidak pernah terjadi. Dari PT PON tidak pernah terjadi, ya biasanya malah dari tetangga sebelah. Gitu. Biasanya seperti itu. Nah kalau limbah gas, nah ini yang menarik. Kita mempunyai limbah gas CO2, N2 dan oksigen, O2. Keluar dari unit reformer dan boiler kami. Nah, gas itu kita masukkan ke unit yang namanya CO2 plant. Nah, CO2 plant ini mengambil CO2-nya terus kita proses menjadi CO2 liquid, kita jual. CO2 liquid ini diperlukan di industri makanan, industri jamu, industri las, diperlukan. Jadi tidak kita buang ke atmosfer. Jadi yang ke atmosfer adalah sedikit CO2 yang tadi masih tersisa dan N2 dan oksigen. Yang mana N2 oksigen Mbak tahu itu tidak membahayakan. Tidak. Ya ini menjadi nilai tambah yang CO2 liquid tadi kita jual. Nah kalau bicara kembali mengenai PPKM tadi masa awal pandemi, CO2 liquid ini yang biasanya kita laris manis terdampak PPKM, tidak boleh jalan tangkinya. Itu antara lain teman-teman. Nah yang terakhir adalah limbah padat. Kita mempunyai limbah padat dari katalis, sisa katalis yang kita pakai. Limbah padat ada 2, nikel dan rhodium. Yang nikel kita jual ke vendor yang mempunyai izin untuk membawa itu ke pengelolaan limbah. Sedangkan yang rhodium itu kita kirim ke vendornya di luar negeri untuk dikayakan dan dikirim kembali ke pabrik kami. Baik, Pak Jaya singkat, apa pesan untuk masyarakat? Pesan masyarakat, tetap jaga prokes. Jaga prokes, selalu waspada, pandemi
tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Itu. Jaga prokes saja. Ya. Dan kalau bisa vaksin. Ya. Ya. Carilah vaksin. Ya. Dan harapannya kita semua bisa lolos dari pandemi COVID-19 ini dengan keadaan baik-baik saja ya. Iya, Pak Jaya, termasuk juga untuk sektor petrokimia, harapannya begitu. Pak Jaya, terima kasih banyak sudah berbincang-bincang bersama kami. Salam untuk semua masyarakat di Gresik juga, karena PT PON sangat erat dengan Gresik, dan semoga selalu sukses. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian bincang-bincang kita. Semoga ini bisa menjadi insight bagaimana kemudian ketika pemerintah dan juga swasta bisa saling bergandengan tangan untuk bisa sama-sama saling bahu-membahu untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kita berjalan bersama dan bergandengan tangan untuk bisa melewati ini semua dengan keadaan baik-baik saja. Sampai jumpa.